Perkenalkan, nama saya Febri Pitaloka, NPM 2018 135000509. Nama saya Adinda Fasya Fauzia, NPM 2018 135000536. Saya Laylatul Fitri Ramadhani, NPM 2018 135000523. Di sini kelompok kami akan menjelaskan uji T data tidak berpasangan untuk varians populasi tidak diketahui. Di sini kelompok kami menyediakan contoh soal, yaitu sebuah penelitian ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan skor siswa dari dua kelas yang masing-masing diberi metode pembelajaran inquiry dan drilling terhadap skor kemampuan berpikir kritis siswa. Melalui sebuah instrumen tes yang berisi soal matematika, peneliti mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dan hasilnya disajikan dalam tabel berikut ini. Pertama-tama kita mencari nilai atau jumlah pada tabel berikut ini. Jika sudah diketahui semua, langkah selanjutnya yang pertama yaitu menghipotesis terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa hipotesis statistik terbilang sebagai berikut, di mana H0 yaitu mu A kurang dari sama dengan mu B. H1 yaitu mu A lebih dari mu B, di mana hipotesis dalam bentuk kalimat yaitu H0 nilai akhir siswa yang menggunakan metode pembelajaran inquiry tidak lebih atau sama dengan siswa metode drilling. H1 nilai akhir siswa yang menggunakan metode pembelajaran inquiry lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode drilling. Selanjutnya, setelah kita selesai menghipotesis, kita langsung menghitung untuk varians metode inquiry dan drilling, di mana bisa dilihat di sini. Yang pertama itu kita menghitung varians metode inquiry, di mana SI pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X1 tutup kurung pangkat 2 dibagi N bagi N dikurang 1. SI pangkat 2 sama dengan 22.479 dikurang buka kurung 449 tutup kurung pangkat 2 dibagi 10 dikurang 1. SI pangkat 2 sama dengan 22.479 dikurang 200.601 dibagi 10 dibagi 9. SI pangkat 2 sama dengan 22.479 dikurang 200.060,1 dibagi 9. SI pangkat 2 sama dengan 23.108,9 dibagi 9. SI pangkat 2 sama dengan 257,6. Itu untuk varians metode inquiry. Untuk varians metode drilling, itu SD pangkat 2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X2 tutup kurung pangkat 2 dibagi N dikurang 1.
SD pangkat 2 sama dengan 25.420 dikurang 488 pangkat 2 dibagi 10. Dibagi 10 dikurang 1. SD pangkat 2 sama dengan 25.420 dikurang 238.144 dibagi 10 dibagi 9. SD pangkat 2 sama dengan 25.420 dikurang 238.104,4 dibagi 9. SD pangkat 2 sama dengan 16.005,6 dibagi 9, yaitu SD pangkat 2 sama dengan 178,4. Ini hasil untuk varians mode drillingnya. Saya di sini akan menjelaskan menghitung nilai rata-rata, metode pembelajaran inquiry, dan metode pembelajaran drilling. XI. XI itu rata skor kelompok inquiry sama dengan sigma X1. Sigma X1 yaitu jumlah dari kelompok inquiry dibagi N. N itu banyaknya sampel kelompok inquiry. XI sama dengan 449 dibagi 10. XI sama dengan 44,9. XD. XD itu rata skor kelompok drilling sama dengan sigma X2. Sigma X2 itu jumlah dari kelompok drilling dibagi N. N itu banyaknya sampel kelompok drilling. XD sama dengan 488 dibagi 10. XD sama dengan 48,8. Nomor 4. Untuk menghitung simpangan baku gabungan. Rumusnya adalah SGAB atau SGAB sama dengan akar buka kurung NI dikurang 1 tutup kurung SI kuadrat ditambah buka kurung ND minus 1 tutup kurung SD kuadrat dibagi NI plus ND minus 2. SGAB sama dengan akar buka kurung 10 min 1 tutup kurung 257,6 ditambah buka kurung 10 min 1 tutup kurung 178,4 dibagi 10 ditambah 10 dikurang 2. SGAB sama dengan akar 9 dikali 257,6 ditambah 9 dikali 178,4 dibagi 18. SGAB sama dengan akar 2318,4 ditambah 1605,6 dibagi 18. SGAB sama dengan akar 3924 dibagi 18. SGAB sama dengan akar 218. SGAB sama dengan 14,76. Berikutnya, saya akan menjelaskan menentukan T hitung dengan menggunakan rumus jika varians populasi tidak diketahui. T sama dengan SI dikurang SD dibagi SGAB akar buka kurung 1/NI ditambah 1/ND tutup kurung.
T sama dengan XI. XI itu rata skor kelompok inquiry dikurang XD. XD itu rata skor kelompok drilling dibagi SGHB. SGHB itu simpangan baku gabungan. Akar buka kurung 1/NI. Banyaknya sampel kelompok inquiry ditambah 1/ND. Banyaknya sampel kelompok drilling, tutup kurung. T sama dengan 44,9 dikurang 48,8 dibagi 14,76 akar buka kurung 1/10 ditambah 1/10 tutup kurung. T sama dengan negatif 3,9 dibagi 14,76 akar 0,2. T sama dengan negatif 3,9 dibagi 14,76 dikali 0,447. T sama dengan negatif 3,9 dibagi 6,59. T sama dengan negatif 0,59. Nomor 6. Kriteria pengujian. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Dari tabel distribusi T untuk alfa 0,05 dan dk, N1 plus N2 min 2 sama dengan 18 akan didapat nilai T tabel. Sehingga nilai T tabel untuk alfa 0,05 dan dk 18 yaitu T tabelnya adalah 2,101. Karena minus 0,59 kurang dari 2,101 atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Yang artinya ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran drilling. Perkenalkan, nama saya Dewi Sustiani, NPM 2018-13-500-596. Dan saya Salsan Zahra Salsabila, NPM 2018-13-500-591. Nah, selanjutnya mengenai uji data T tidak berpasangan untuk varians populasi diketahui. Nah, contohnya, sebuah penelitian ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan skor siswa dari dua kelas yang masing-masing diberi metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran drilling terhadap skor kemampuan berpikir kritis siswa melalui sebuah instrumen tes yang berisi soal matematika peneliti mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dan hasilnya bisa dijadikan dalam tabel berikut ini. Nah, ini merupakan cara menghitung nilai rata-rata metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran drilling. Nah, di sini kami mempunyai 10 data, inquiry atau X1 10 data yang menghasilkan sigmanya 449. Nah, sedangkan daring atau X2 sama 10 data yang menghasilkan sigmanya yaitu 488. Nah, selanjutnya kita mencari X1 kuadrat. X1 kuadrat itu merupakan kuadrat dari inquiry atau X1. Contohnya 30. 30 kuadrat yaitu 900. Nah, 26 kuadrat yaitu 676 sampai seterusnya. Nah, sehingga menghasilkan sigmanya yaitu 22.479. Nah, selanjutnya kita mencari X2 kuadrat. X2 kuadrat itu merupakan kuadrat dari daring atau X2. Contohnya 25. 25 kuadrat yaitu 625. Nah, 30 kuadrat yaitu
900 sampai seterusnya, sehingga kita menghasilkan sigma dari X2 kuadrat yaitu 25.420. Nah, selanjutnya hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama, H1 sama dengan mu A lebih besar dari mu B. Nah, sedangkan H0 sama dengan mu A lebih kecil sama dengan dari mu B. Nah, di sini merupakan keterangannya. H1 sama dengan nilai akhir siswa yang menggunakan metode pembelajaran inquiry lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode drilling. Sedangkan H0 yaitu nilai akhir siswa yang menggunakan metode pembelajaran inquiry tidak lebih atau sama dengan siswa dengan metode pembelajaran drilling. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung varians dan metode drilling atau inquiry. Yang pertama kita mencari varian metode inquiry. Nah, di sini merupakan rumusnya. Rumusnya yaitu SI kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dibagi N dibagi N-1. Nah, sama dengan 22.479 dikurang 449 kuadrat dibagi 10 dibagi 10 min 1. Nah, sama dengan 22.479 dikurang 201.601 dibagi 10 dibagi 9. Nah, sama dengan 22.479 dikurang 20160,1 dibagi 9. Nah, sama dengan 2318,9 dibagi 9. Nah, sehingga SI kuadrat menghasilkan 257,65. Nah, selanjutnya kita mencari varians metode drilling. Nah, di sini rumusnya yaitu SD kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dibagi N dibagi N-1. Nah, sama dengan 25.420 dikurang 488 kuadrat dibagi 10 dibagi 10 min 1 sama dengan 25.420 dikurang 238.144 dibagi 10 dibagi 9 sama dengan 25.420 dikurang 23814,4 dibagi 9. Nah, sama dengan 1605,6 dibagi 9. Sehingga kita menghasilkan SD kuadrat sama dengan 178,4. 3. Menghitung nilai rata-rata. Yang pertama, rata-rata dari XI atau X inquiry. Cara mencari rata-rata dari XI adalah dengan membagi delta XI atau delta X inquiry dengan N. Delta XI adalah 449, N adalah 10, sehingga rata-rata dari XI adalah 44,9. Yang kedua adalah mencari nilai rata-rata dari XD atau X daring. Caranya sama seperti XI. Di sini jumlah dari XD adalah 488 dibagi 10 sehingga nilai rata-rata dari XD adalah 48,8. 4. Menentukan T hitung. Rumusnya adalah T sama dengan rata-rata dari XI dikurang rata-rata dari XD dibagi akar dari SI kuadrat per NI tambah SD kuadrat per ND. Sehingga hasilnya 44,9 kurang 48,8 dibagi akar 257,65 dibagi 10 tambah 178,4 dibagi 10. Sehingga nilai T hitungnya adalah minus 0,6. 5. Kriteria pengujian. Tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel, atau terima H0 jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dari tabel distribusi T untuk alfa sama dengan 0,05 dan dk sama dengan N1 tambah N2 min 2, sehingga dk adalah 18, didapat nilai T tabel adalah 2,101.
sehingga min 0,6 lebih kecil daripada 2,101. Maka H0 diterima, yang artinya ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran drilling.